Halo semua, welcome to my YouTube channel, Nur Evi Maisuri Channel. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang makroekonomi, yaitu permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan elastisitas. Tentunya yang berhubungan dengan matematika. Silahkan kalian simak video berikut ini. Materi yang akan saya bahas adalah permintaan. Yang pertama ya, atau demand, adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Pendapatan masyarakat, 2. Selera konsumen, 3. Jumlah penduduk, 4. Harga barang yang berhubungan, 5. Ramalan harga pada masa mendatang, 6. Harga barang itu sendiri. Coba kalian perhatikan, di sini adalah kurva permintaan, price, antara price dan quantity. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Di sini bentuk fungsi permintaan sebagai berikut rumusnya, kalian bisa simak. Setelah permintaan, kita bahas tentang penawaran, yaitu sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Coba kita perhatikan, di sini ada kurva penawaran, yaitu kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu di sini juga ada rumus tentang persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Harga keseimbangan adalah atau equilibrium price adalah harga yang terbentuk akibat adanya penyesuaian antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar merupakan kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang atau pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat nanti contoh soalnya. Terdapat beberapa macam koefisien elastisitas atau kita sebut dengan E, diantaranya yaitu elastisitas harga permintaan atau ED, elastisitas harga penawaran ES, elastisitas pendapatan atau EI, dan elastisitas silang atau EXY. Maka koefisien elastisitasnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan persen perubahan jumlah barang dibagi dengan persen perubahan harga. Ya, di sini kita lihat E, elastisitas adalah selisih jumlah barang atau delta Q per delta P dikali P1 per Q1 dan delta Q per delta P sama dengan Q, di mana delta Q itu adalah selisih jumlah barang, delta P selisih harga barang. Lalu P adalah harga mula-mula dan Q adalah jumlah mula-mula. Dan untuk lebih jelasnya, kita langsung saja nanti contoh soalnya. Yuk kita langsung bahas soalnya, semoga kalian paham dan kalian mengerti. Soal nomor 1, pada saat harga buku 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun menjadi 8.000 per lusin, maka permintaannya menjadi 16 lusin. Di sini pertanyaannya adalah carilah fungsi permintaannya. Ya, coba kita perhatikan apa yang diketahui. Pertama kita jawab terlebih dahulu. Di sini diketahui harga buku pertama yaitu ya, harga bukunya adalah 10.000 per lusin. Berarti di sini tulis P1-nya adalah 10.000. Lalu permintaan tersebut sebanyak 10 lusin. Berarti di sini Q1 ya. Q1-nya adalah 10. Ketika harga buku turun menjadi 8.000 per lusin, berarti ini P2-nya yaitu 8.000
permintaannya menjadi 16 lusin. Berarti di sini Q2-nya menjadi 16. Yang ditanya adalah fungsi permintaannya, yaitu QD atau PD ya. Yang ditanya adalah fungsi dari permintaannya. Ini yang akan ditanyakan. Baiklah, kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya, yaitu tentang fungsi permintaan. Di mana rumusnya adalah, ini rumusnya ya, rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita langsung substitusi saja yang sudah diketahui, yaitu di sini P dikurang 10.000 per P2-nya adalah 8.000 dikurang P1 10.000 sama dengan Q dikurang Q1-nya 10 per Q2-nya 16 dikurang 10. Di sini tetap ya, berarti P dikurang 10.000 per 8.000 dikurang 10.000 minus 2.000 sama dengan Q min 10 per 16 dikurang 10, hasilnya adalah 4. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Baiklah, tadi sampai di sini P min 10.000 per min 2.000 sama dengan Q min 10 per 6. Setelah itu kita kali silang. Lalu kita kali silang, yaitu menjadi 6 dikali P dikurang 10.000 sama dengan min 2.000 dikali Q min 10, kali silang ya. Lalu 6 dikali P dan 6 dikali min 10.000, min 2.000 dikali Q dan min 2.000 dikali min 10. 6 dikali P hasilnya adalah 6P min 60.000 sama dengan min 2.000 Q dikurang ditambah ya, karena min dikali min hasilnya adalah positif. Min 2.000 pindah ruas menjadi 2.000 Q sama dengan min 60.000 dipindahkan menjadi ke ruas kanan menjadi positif ya. Jadi di sini semua ruas kiri pindah ke ruas kanan. Min 6P plus 60.000 plus 20.000. Jadi di sini 2.000 Q sama dengan min 6P plus 80.000. Lalu untuk mencari Q-nya adalah min 6P plus 80.000 per 2.000. Dari sini ya, dari 2.000 Q ya. Lalu kita pisah-pisahkan untuk mencari fungsinya. Min 6P per 2.000 ditambah 80.000 per 2.000. Oke, kita lihat. Min 6 dibagi 2000 itu hasilnya adalah min 0,003. Jadi hasilnya min 0,003P ditambah 80 dengan 2000, kita coret nolnya, menjadi 40 ya. Jadi 40. Maka Q-nya sama dengan min 0,003P ditambah 40. Atau bisa kita balik posisinya, 40 min 0,003P.
Ini adalah fungsi permintaannya. Atau di sini kita cari P-nya, P-nya juga ya. Berarti di sini untuk mencari P-nya, untuk mencari P, P-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti 0,003 P sama dengan 40 min Q. Berarti P-nya sama dengan 40 min Q dibagi 0,003. P sama dengan, berarti P 40.000 dibagi 0,003 dikurang Q dibagi 0,003. Maka P sama dengan ini 40.000 dibagi 0,03 adalah 13.333,33 dikurang Q 1 dibagi 0,03 ya, maksudnya ini ya, 0,03 adalah 333,33 Q. Maka ini adalah fungsi permintaannya ya. Ini berarti yang fungsi permintaannya ada dua ya. Berarti di sini fungsi permintaannya yaitu ini. Ini adalah fungsi permintaannya dan ini fungsi permintaannya, QD dan PD. Nomor 2, dalam suatu pasar diketahui fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 40 min 2P. Berapakah jumlah permintaan ketika harga P-nya atau P sama dengan 10? Diketahui, di sini diketahuinya adalah QD itu adalah 40 min 2P. Sementara P-nya itu adalah 10. Yang ditanya adalah QD-nya pada saat harganya 10. Berarti di sini soalnya sangat mudah ya, tinggal kita substitusi P-nya dalam persamaan QD. Berarti QD sama dengan 40 dikurang 2P, berarti 40 dikurang 2 kali 10. Jadi 40 dikurang 20 hasilnya adalah 20. Maka ketika harga atau P-nya 10, maka jumlah permintaannya adalah 20. Ini jawabannya ya. Soal nomor 3, pada saat harga 40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harga 60 per unit, maka jumlah penawarannya adalah 20 unit. Tentukanlah fungsi penawaran tersebut. Jawab. Di sini diketahui P1-nya sama dengan 40 jika Q1-nya adalah 10 dan P2-nya adalah 60, Q2-nya adalah 20. Yang ditanya adalah QS-nya berapa? Oke, lalu rumusnya adalah, kita tulis lagi rumusnya, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita langsung substitusi saja untuk P1 dan P. P dikurang 40 per P2 60 dikurang 40 sama dengan Q min Q1 per Q2 20 dikurang Q1 10. Lalu kita selesaikan, P min 40 per 60 dikurang 40 hasilnya 20, Q min 10, ini 20 dikurang 10 hasilnya 10. Lalu kita kali silang, 20 dikali Q
Q min 10 sama dengan 10 dikali P min 40. Maka 20 dikali Q hasilnya 20 Q min 200, 20 kali min 10 sama dengan 10 kali P adalah 10 P min 400. Kita cari Q-nya, berarti 20 Q sama dengan 10 P min 400, 200-nya pindah ruas menjadi 2 plus 200, berarti 20 Q sama dengan 10 P min 200. Berarti di sini kita cari Q-nya. Kita cari Q-nya, berarti Q sama dengan 10 P min 200 dibagi dengan 20 yang tadi ya. Berarti Q sama dengan 10 dibagi 20. 10 P kita pisah-pisahkan, min 200 dibagi 20. Maka di sini hasilnya setengah ya. P min ini hasilnya adalah 10. Berarti Q sama dengan 0,5 P min 10. Ini adalah fungsi penawarannya. Atau kita lanjutkan di slide selanjutnya. Tadi kita sudah dapat Q-nya adalah 0,5 P min 10. Berarti untuk mencari P-nya 0,5 P minus 0,5 P min Q min 10 ya, pindah ruas. Jadi P sama dengan min Q min 10 per min 0,5. Jadi di sini min Q per min 0,5 dikurang min 10 per min 0,5. Berarti ini semua hasilnya nanti positif. Jadi 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2 Q, dan 10 dibagi setengah hasilnya adalah plus 20. Berarti ada 2. Pertama Q sama dengan 0,5 P min 10 dan P sama dengan 2 Q plus 20. Nah, ini adalah fungsi penawarannya. Ini dengan yang Q-nya. Jawabannya. Nomor 4, tentukanlah jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 10 min 0,6 PD dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Jawab. Di sini diketahui, di sini fungsi permintaan ya, fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 10 min 0,6 PD. Lalu fungsi penawaran adalah min 20 plus 0,4 PS. Yang ditanya adalah keseimbangan harga. Keseimbangan harganya. Untuk mencapai keseimbangan keseimbangan itu akan terjadi apabila QD itu sama dengan QS. Oke, keseimbangan akan terjadi apabila QD sama dengan QS. Berarti QD-nya adalah 10 min 0,6 PD sama dengan min 20 ditambah 0,4 PS. Di sini kita rubah, berarti 10 min 0,6 P sama dengan min 20 ditambah 0,4 P agar mempermudah perhitungan ya. Berarti P-nya itu semuanya taruh di ruas kiri. Jadi 0,6 P min 0,4 P sama dengan min 20 min 10. Min 0,6 min 0,4 berarti dijumlah 0,6 0,4 berarti hasilnya adalah min 1. Jadi hasilnya min P sama dengan min 20 min 10 hasilnya min 30. Maka P-nya adalah 30. Nah, setelah P 30 kita masukkan ke salah satu fungsi. Boleh fungsi penawaran atau fungsi permintaan.
Oke, kita masukkan ke salah satu fungsi, yaitu fungsinya adalah 10 dikurang 0,6P. Berarti di sini 10 dikurang 0,6 dikali 30. Itu hasilnya adalah 10 dikurang 18. Hasilnya adalah min 8. Maka keseimbangan pasar itu terjadi pada saat harga P-nya 30 dengan jumlah barangnya, sama dengan min 8. Ya. Saya ulangi, keseimbangan pasar terjadi pada saat P-nya, ya, harga atau P-nya itu adalah 30 dengan jumlah barang adalah min 8. Soal nomor 5, fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah 2P sama dengan 20 plus Q. Sedangkan fungsi permintaannya adalah P min 3P sama dengan 30 min 1,5 Q. Ini fungsi penawarannya. P adalah harga per kilogram tepung terigu dalam rupiah dan Q adalah jumlah tepung terigu yang diminta dan ditawarkan per satuan waktu dalam kilogram. Berapakah harga per kilogram dan jumlah yang terjual pada saat pasar dalam keadaan setimbang? Kita coba jawab. Pertama diketahuinya adalah fungsi penawaran, yaitu 2PS sama dengan 20 ditambah QS, dan fungsi permintaannya adalah PD sama dengan 30 min 1,5 QD, ya. Di sini yang ditanyakan adalah keseimbangan P dan Q, ya, keseimbangan P dan Q. Keseimbangan P dan Q. Kita coba jawab. Yang pertama, untuk mencapai kesetimbangan atau syaratnya itu adalah QS sama dengan QD. Untuk itu kita rubah dua persamaan ini dalam bentuk QS dan QD. Untuk soal persamaan fungsi penawaran, 20 ditambah QS. Berarti QS-nya pindah ruas menjadi 20 min 2PS. Nah, apabila dikalikan min menjadi QS sama dengan min 20 plus 2PS, atau QS sama dengan 2PS min 20. Untuk permintaan juga sama. Untuk fungsi permintaan yaitu PD sama dengan 30 min 1,5 QD. Kita rubah menjadi QD, yaitu 1,5 QD sama dengan 30 min PD. Berarti untuk QD sama dengan 30 dikurang PD per 1,5. Ya, jadi untuk QD adalah 30 dibagi 1,5 hasilnya 20, dan 1 dibagi 1,5 hasilnya adalah 0,6 PD. Nah, ada dua persamaan, ya. Untuk QS-nya adalah 2PS min 20, untuk QD-nya adalah 20 min 0,6 PD. Syarat mencapai keseimbangan adalah QD itu sama dengan QS. Kita tinggal samakan. QD-nya yaitu 20 min 0,6 PD sama dengan 2PS min 20. Untuk itu kita, supaya mempermudah perhitungan, kita rubah P-nya hanya sebagai P saja, sama dengan 2P min 20. Oke, sekarang P-nya itu kita pindah
ruas ya. Jadi di sini min 0,6P min 2P sama dengan min 20 min 20, pindah ruas. Min 0,6 min 2, jadi min 2,6P sama dengan min 40. Berarti P sama dengan min 40 dibagi min 2,6. Hasilnya adalah 15,38. Ya, ini adalah harganya. Oke, harganya. Lalu kita masukkan ke salah satu fungsi QD atau QS. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjutkan, berarti tadi sudah kita dapat P-nya adalah 15,38. P-nya ini kita substitusi ke salah satu persamaan, misalnya persamaan QD ya. Saya QD atau permintaan yaitu 20 min 0,6 dikali 15,38. Hasilnya 20 dikurang 0,6 dikali 15,8 adalah 9,23. Maka 20 dikurang 9,23 hasilnya adalah 10,77. Ini hasilnya. Jadi keseimbangan adalah pada saat harga atau P sama dengan 15,38 dan jumlah atau Q sama dengan 10,77. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Demikianlah penjelasan materi dan pembahasan soal di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, and comment. Saya tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.